Terima kasih pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar praktik Dharma Wacana. Ide pinandita sane sampun meraga suci, sane suci yang titiang. Yang terhormat Rektor Institut Agama Hindu Negeri Umbu Kuturan IMK, yang saya hormati pejabat fungsional dan struktural Institut Agama Hindu Negeri Umbu Kuturan, yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen IMK, yang berbahagia mahasiswa dan seluruh sivitas akademika IMK. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugraha beliaulah kita bisa berkumpul di sini di Pura Agung Umbu Kuturan IMK melaksanakan persembahyangan Hari Suci Purnama Sase ketiga. Kita bersyukur pada pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat dan baik. Umat sedharma yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama lebih mendalami esensi sembahyang. Akhir-akhir ini fenomena di masyarakat banyak yang bertanya-tanya, mengapa saya sudah rajin sembahyang tetapi kehidupan saya masih banyak masalah? Kenapa saya sudah rajin ke Merajan, saya sudah rajin ke Sangah, saya sudah rajin sembahyang ke Pura, kenapa keluarga saya selalu dalam kesulitan? Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang mempertanyakan, apakah memang benar-benar Ida Betara ada di Merajan? Apakah benar-benar Ida Betara ada di Sangah? Apakah benar-benar Tuhan ada di Pura? Itu pertanyaan-pertanyaan kegunaan umat, karena sudah rajin membanten ini, sudah rajin membanten itu, tetapi masalah datang silih berganti. Umat sedharma yang berbahagia, tidak ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita di dunia akademis, khususnya di Institut Umbu Kuturan, wajib mengkaji pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita memiliki mimbar akademik, kita mempunyai kebebasan akademik. Jadi pertanyaan tentang Tuhan, apakah Tuhan itu ada, itu bisa kita diskusikan di mimbar akademik. Dengan harapan pertanyaan-pertanyaan itu kita kaji bersama, kemudian menjadi pencerahan, kemudian menjadi penerangan hidup bagi kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, kita lihat realita dewasa ini. Kita hidup di era disrupsi yang penuh dengan distraksi, yang penuh dengan gangguan-gangguan. Kita masih berusaha tabah, kita masih berusaha belajar teguh dalam menjalani kehidupan ini. Kita berangkat bekerja ke kantor, berangkat bekerja ke sekolah, berangkat bekerja ke kampus dengan hati yang gembira, dengan penuh senyum, sapa, salam, Om Swastiastu, selamat pagi. Tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita? Bisa saja seorang suami yang berangkat dari rumah ke sekolah, ke tempat kerja, ada masalah dengan keluarganya di rumah. Istrinya menuntut keuangan yang bulanan yang harus naik,
sedangkan keadaan sedang efisiensi. Kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, tetapi gaji suami tidak ada peningkatan. Seorang yang sedang berjuang sudah menempuh perkawinan bertahun-tahun masih belum diberikan keturunan. Kita semua sedang berjuang di medan kita masing-masing. Seorang mahasiswa tetap pergi ke kampus untuk berusaha mengikuti ritual akademik, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan tugas akhir skripsi, meskipun dalam hatinya banyak masalah. Jadi sebenarnya kita sedang berjuang di medan kita masing-masing. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita memahami, kita harus meluruskan makna sembahyang yang kita lakukan sehari-hari. Kita tidak boleh memaknai kalau kita sudah sembahyang, otomatis kehidupan kita akan lancar. Apabila kita sudah sembahyang, otomatis kehidupan kita akan mudah. Tidak ada lagi batu, tidak ada lagi kerikil, tidak ada lagi jurang yang akan kita hadapi. Itu keliru. Kita lihat, kita saksikan dan kita baca juga di cerita Ramayana, bagaimana Sri Rama yang notabene penuh dengan dharma, selalu menjunjung tinggi dharma. Beliau pada saat akan menjadi raja malah mendapatkan ujian. Beliau harus diasingkan ke hutan. Dalam pengasingannya di hutan, Sri Rama kehilangan Sita karena direbut oleh Rahwana. Beliau harus mengalami pertempuran, peperangan. Jadi Sri Rama yang selalu menegakkan dharma juga mendapatkan ujian. Apalagi kita, tentunya ujian ini akan menguji serada dan bakti kita untuk tetap selalu bersembahyang, baik itu sehari-hari maupun pada hari-hari suci yang lainnya. Dalam kisah Mahabharata, Pandawa kita saksikan bagaimana dharma yang Pandawa tegakkan. Tetapi ada masalah juga. Beliau bermasalah dengan Korawa. Jadi bagaimana Draupadi dihina, bagaimana kerajaan direbut, tetapi mereka tetap tegak menjalani dharma. Umat sedharma yang berbahagia, dari cerita Ramayana dan Mahabharata itu kita diminta untuk tetap teguh, tetap tabah, tetap tangguh dalam segala situasi kehidupan ini. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita, Adhyaya 2 sloka 14 disebutkan, wahai putra Kunti, dalam kehidupan ini suka dan duka silih berganti, seperti datangnya musim dingin dan musim panas. Tetapi kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap teguh menjalani kehidupan ini, karena suka dan duka itu akan datang silih berganti. Suka akan berlalu, duka akan berlalu, keberhasilan akan berubah. Jadi kita harus tetap teguh. Kita tidak boleh goyah menghadapi suka, duka, lara dan pati dalam kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia, dalam pustaka suci Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 47 juga mengajarkan kita. Di sana disebutkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 47, karmani ewadi karaste mapalesu kadacana makarma pala iturbur
Terjemahannya, wahai putra Kunti, bekerjalah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kita semua memiliki kewajiban, tetapi jangan pernah merasa keberhasilan itu adalah karenamu. Keberhasilan itu karena semata-mata perbuatanmu. Dan jangan pernah tidak melaksanakan kewajibanmu. Jadi kita wajib melaksanakan pekerjaan kita, tetapi jangan terikat kepada hasilnya. Itu yang bisa kita maknai dalam sloka ini. Umat sedharma yang berbahagia, kita bersembahyang dalam praktik sehari-hari harus diimplementasikan dengan kerja-kerja kita. Saya mengintip status WhatsApp salah satu teman yang berbunyi, kerja adalah doa. Kerja adalah doa. Jadi kerja-kerja yang kita lakukan dimanapun itu, di kantor, di sekolah, di kampus, adalah implementasi dari doa-doa kita. Karena nonsens hanya berdoa tanpa diiringi dengan usaha, itu tidak akan ada manfaatnya. Harus diiringi doa dan usaha. Begitu. Pada akhirnya kita wajib melakukan persembahyangan bersama, persembahyangan secara individu, baik di sanggar, merajan, pura, dimanapun itu, dan dalam implementasinya dalam kehidupan nyata, kita juga harus berusaha. Sembahyang harus diikuti dengan usaha. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pesan dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berfaedah untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, karena saya masih belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tanahana wong swasta ayun lulus. Sebelum saya mengakhiri dharma wacana ini, saya mau memberikan satu pantun. Mohon Bapak Ibu mengatakan becik. Nggih. Aura kasih main ke desa Baliaga Sidatapa. Cik. Kemudian dilanjutkan main ke desa Baliaga Tigawasa. Cik. Keliling-keliling. Terima kasih seluruh sivitas akademika IMK. Mari kita wujudkan IMK unggul bermartabat, berkarakter Trikaya Paresuda. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan Parama Santi Mantra. Om Santi Santi.